Oke, semuanya selamat siang. Dan kali ini adalah tempat ekspedisi pertama kami dari Artevida Boys. Dan tempat pertama yang ingin kita jelajahi adalah Lubang Buaya. Seperti yang kita tahu, Lubang Buaya adalah salah satu tempat bersejarah yang dimana tempat ini menjadi bukti nyata tentang pembantaian G30 SPKI. Jadi kami ingin membangkitkan lagi semangat para pemuda untuk mengenang kembali jasa para pahlawan yang sudah gugur dalam peristiwa ini. Ada 6 jenderal dan 1 perwira yang dimana mereka punya peran penting dalam revolusi negara Indonesia. Jadi seperti yang kalian lihat, saksikan di sini, ini adalah tempat parkir di Monumen Pancasila, sangat luas, sangat amat luas. Jadi bagi kalian yang pengen datang bersama keluarga, bisa sama pariwisata, study tour, ini sangat amat cukup dan biaya masuknya sangat murah. Tadi biaya masuk 7.500. Karena mungkin ini karena liburan sekolah juga kita datang ke sini. Dan biasanya goceng, tapi ini naik 7.500. Begitu. Jadi saksikan aja gimana kelanjutannya ketika kita semua sudah masuk ke Monumen Pancasilanya. Oke semuanya, dan kita sudah memasuki ke Monumen Pancasila. Dan salah satu objek pertama kami ada di salah satu mobil pengangkut untuk mengangkut beberapa jenderal untuk dibawa ke tempat penyiksaan. Jadi kita bisa lihat di sini mobilnya. Dan kita bisa keliling-keliling. Kita bisa melihat dari berbagai sisi. Dan untuk sejarah singkatnya, truk Dodge B2982L ini adalah mobil yang dirampas oleh pemberontak G30 SPKI di sekitar Jalan Ir Iskandar Shah. Jadi sebenarnya mobil ini adalah mobil rampasan gitu. Dan kendaraan ini juga digunakan oleh pemberontak G30 SPKI untuk menculik dan mengangkut jenazah Brigjen TNI DJ Panjaitan. Dan masih banyak lagi tempat-tempat yang akan kita explore, jadi ikutin saja terus. Yuk, selanjutnya di sini ada dapur umum yang digunakan pada tahun 1965 pada tanggal 1 Oktober digunakan sebagai dapur umum bagi anggota pasukan G30 SPKI. Yuk, di sini kita masuk ke ruangan pertama. Itu di sini seperti biasa ditampilin meja kursi bagi para pengurus. Dapur-dapurnya di sini ada lesehan untuk mungkin masakan-masakan disimpan di sini. Nah, di sini juga tertera koleksi-koleksi yang literaturkan pada zaman dulu, pada masa itu gitu. Di sini kita bisa lihat barang-barangnya. Di sini tidak ada yang replika-replika, tapi di sini hanya dimodifikasi sedemikian rupa agar tampil utuh, agar tidak rapuh oleh barang-barang yang lain semacamnya. Di sini ada tungku, ada untuk masak, ada panci, penggorengan, ya seperti layaknya dapur-dapur tradisional. Gimana kawan-kawan untuk feel-nya, untuk rasanya, walaupun baru objek pertama dan objek yang kedua ini, tetapi sudah bisa membawa rasanya kembali untuk mengenang para jasa pahlawan. Sekarang kita langsung ke objek berikutnya. Oke semuanya, kali ini objek berikutnya ada di pos komando, yang dimana pos komando ini bagi pasukan G30 SPKI yang bertugas mencuri para pahlawan revolusi. Di sini kita bisa lihat berbagai macam barang yang dipajang yang masih tersisa dari zaman G30 SPKI.
Ada yang asli dan juga ada yang replika. Walaupun replika, tapi ini kita bisa mengambil kesimpulan dan kita bisa melihat gambarannya dari peristiwa G30S PKI ini. Di sini ada beberapa ruangan, ada beberapa ranjang juga, dan ada meja-meja, kursi-kursi. Walaupun beberapanya replika, tapi kita bisa melihat dan rasakan bagaimana rasanya pada zaman itu. Jadi di sini adalah ruang penyiksaan, di mana para jenderal di sini disiksa. Kalian bisa lihat sendiri, jenderal-jenderal yang disiksa di sini adalah yang kalian bisa lihat ada Sutoyo, S. Parman, dan juga Pierre Tendia. Pasukan yang menyiksa adalah pasukan Cakrabirawa. Ada 4 jenderal di sini, kalian bisa lihat sendiri. Oke, dan objek berikutnya ada di Oldsmobile 98. Kendaraan ini yang ada di depan kita sekarang adalah kendaraan Menteri Panglima Angkatan Darat, Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Nah, spesifikasi dari mesin mobil ini adalah V8 6490 cc, 250 tenaga kuda. Kita bisa bayangkan bagaimana kualitas daripada mobil jadul, tapi sangat amat bagus pada zamannya. Lalu berdasarkan keputusan Menpangat nomor Cap 504/1966 tanggal 6 Juni 1966, kendaraan ini dihapus dari inventaris Angkatan Darat. Pada Mei 1989, kendaraan ini dipamerkan di Monumen Pancasila Sakti. Dan mobil yang kedua ada Toyota FJ25. Kendaraan dinas bermerek Toyota Land Cruiser FJ25 ini digunakan Jenderal Besar TNI Soeharto ketika menjabat sebagai Pangkostrat. Beliau menggunakan kendaraan ini pada saat mendengar berita pemberontakan G30S PKI pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965. Kita bisa berkeliling, kita bisa melihat bagaimana gagahnya kendaraan ini pada zaman itu, dan kita bisa mengenang kembali gimana keadaan dari Pak Soeharto ketika berkunjung untuk mengupas kembali peristiwa G30S PKI. Oke, kali ini kita sudah berada di Museum Pengkhianatan G30S PKI. Di sini akan diperlihatkan berbagai benda dari peninggalan-peninggalan para jenderal, dari pakaiannya, bajunya, senjatanya, dan aksesoris lainnya. Kita lihat saja gimana bentukannya terlebih dahulu. Oke, kita awali dan disambut oleh sebuah miniatur di daerah Lubang Buaya pada masa G30S PKI. Lalu ada tanda tangan dari Pak Soeharto untuk pembukaan museum ini. Pas masuk, sudah disambut oleh pedagang yang jual minuman, snack, dan berbagai video atau foto dokumentasi dari zaman G30S PKI tersebut. Di lantai 1 ini para pengunjung akan disajikan oleh berbagai macam banyaknya sejarah kelam tentang gerakan pemberontakan PKI dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Jadi nggak cuman di Jakarta doang yang diliatin, tetapi dari berbagai wilayah. Contohnya ada Cek Mamat ini, habis itu yang sekarang ini ada di daerah Cirebon.
pemberontakan yang ada di daerah Cirebon. Dan mohon maaf banget kalau semisalkan gambarnya rada gelap, karena memang penerangan di museum ini masih kurang bagus, dan dari kami semua juga lupa bawa lightning. Begitu, jadi nikmati saja gimana suasananya di Monumen Pancasila Sakti ini, oke? Ini pemberontakan PKI di Cirebon. Dan percayalah teman-teman, ini tuh banyak banget. Ini baru lantai 1 dan masih ada lantai keduanya. Pokoknya di lantai 1 ini khusus untuk berbagai gambaran gitu ya, dari berbagai wilayah begitu. Nanti untuk di lantai keduanya bakal diperlihatkan tuh dari peninggalan senjata-senjatanya. Wah, seru deh pokoknya. Jadi buat kalian yang belum pernah ke Monumen Pancasila Sakti, silahkan berkunjung. Karena banyak juga pengunjung yang dari luar Jakarta juga, mereka naik bis ke sini jauh-jauh buat belajar juga di sini. Dan ketika kami nih Artevida datang ke sini juga banyak banget anak sekolah yang baru pada datang. Jadi mohon maaf banget ya kalau semisalkan nanti banyak ruangan-ruangan atau sejarah-sejarah yang tidak tertangkap oleh kamera, karena kami juga membatasi supaya nggak terlalu mengganggu orang yang lain begitu. Di sini hebatnya adalah para seniman ya. Para seniman ini yang membangun miniatur-miniatur ini benar-benar jago gitu. Makanya kita harus saling mensupport para seniman-seniman di Indonesia gitu. Karena mereka berhasil mempahat dan menggambarkan secara real gitu. Dan ini keren loh men. Ketika di dalam kaca tuh kayak apa ya? Kayak nggak cuman miniatur kosong gitu loh. Jadi kayak luas. Nanti deh ada di bagian kalau kalian datang bakal ada miniatur kayak gunung gitu. Wah, keren banget men. Oke, di sini adalah terakhir untuk menuju ke lantai 2. Jadi let's go, kita ke lantai 2 yuk. Di lantai 2 ini kita diperlihatkan ada miniatur dari Ade Irma. Nah, ini dia adalah putri dari Jenderal Nasution yang tertembak oleh pasukan G30 SPKI. Habis itu yang selanjutnya ada miniatur tertembaknya ajudan inspektur polisi. Nah, ini dia. Nanti kalau kalian kesini kalian bisa baca-baca sendiri ya. Gak mungkin saya bacain lagi karena panjang banget dan takut ada kesalahan gitu ya. Jadi kalian baca sendiri aja. Nah, ini yang ketiga ada Letnan Pierre Tendean. Nah, ini nih jiwa patriotik banget. Ini yang benar-benar wah keren banget deh. Rela berkorban untuk Jenderal Nasution, mengorbankan dirinya. Gitu. Mantap. Mantap Kapten. Oke, kita lanjut ke objek berikutnya. Oke semuanya, mari kita merenungkan sejenak karena kali ini adalah tempat yang benar-benar wah banget dah pokoknya, gak bisa dijelasin. Pokoknya kalian bakal ngerasain sendiri ketika berada di ruangan ini. Ini adalah bukti nyata tentang sebuah kekejaman yang dilakukan oleh para pasukan PKI.
kekejaman yang mereka lakukan terhadap para jenderal-jenderal dan pahlawan revolusi Indonesia. Di sini ada Sukitman, salah satu saksi mata, saksi bisu dari peristiwa G30 SPKI, dan berbagai peninggalan stick golf dan raket tenis dari Pierre Tendean. Lalu di sini kita bisa melihat ada peninggalan juga dari ajudan brigadir ya, kalau yang di sebelumnya yang tertembak. Begitu. Setelah itu ada Kapten Pierre Tendean, yang benar-benar ini adalah pakaian terakhir beliau yang beliau pakai ketika peristiwa tersebut, dan masih ada bekas lukanya, masih ada bekas jahitannya. Jadi benar-benar tidak dihilangkan jejak sejarahnya gitu ya. Silahkan kalian nikmati, kalian rasakan, kalian bangkitkan momennya teman-teman. Dan mohon maaf banget jika ada beberapa pahlawan ya, selain daripada jenderal yang tidak disebutkan karena minimnya literasi kami. Begitu ya. Oke, habis itu ada di sini ada Jenderal Sutojo dan pakaian beliau yang beliau kenakan terakhir kalinya dalam peristiwa G30 SPKI ini. Dan bentuk jenazah terakhirnya diperlihatkan juga di Museum Pancasila Sakti ini. Dan inilah yang benar-benar memukul saya pada saat itu, karena masih ada bekas darahnya men di celananya beliau. Aduh, ini saya pas ngedit ini juga masih rada-rada gimana gitu ya. Jujur-jujuran aja dah. Oke, kalian bisa lihat sendiri masih asli. Mungkin ada sedikit jahitan ya, karena kalau yang aslinya udah pasti robek-robek di bagian celananya dan bajunya. Jadi dirapikan lagi, dijahit kembali supaya bisa dipajang. Dan mohon maaf banget ya kalau kameranya kurang enak ini, karena rame betul. Kami juga menghargai orang-orang di sana gitu. Ada Jenderal Suprapto. Ya, kalian bisa saksikan sendiri saja ya, nggak perlu saya jelaskan panjang lebar. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar supaya kalian datang ke sini. Inilah Jenderal Ahmad Yani, dan kita langsung ke objek utamanya kali ini. Oke? Let's go. Telah sampailah kita di objek utama, objek puncak dari Monumen Pancasila Sakti, yaitu Sumur Maut, yang dimana tempat ini adalah tempat 7 pahlawan revolusi Indonesia yang dimasukkan oleh pasukan G30 SPKI. Sesuai daripada urutan penemuan jenazahnya, yaitu yang pertama ada Jenderal Ahmad Yani paling bawah, Letjen Suprapto, Maijen S. Parman, Maijen DI Panjaitan, Maijen Sutoyo, Maijen MT Haryono, dan Lettu Pierre Tendean. Dikubur secara ditumpuk. Oke, semuanya sudah selesai perjalanan kita di Monumen Pancasila Sakti. Dan next target untuk lokasi selanjutnya bakal kita pikirkan. Kalangan nih gue bakal dipikirkan lagi, tapi tungguin saja gebrakan selanjutnya, ide-ide dan next tujuan dari kita semua. Jadi itulah perjalanannya, cukup panjang, dan semoga kalian suka dan enjoy. Gimana, ada kata-kata gak? Stay tune.
tetap pantangin Artavida sampai di puncak langit.